Sudah 5 bulan kita mengadakan ibadah secara online. Dan jika Tuhan menghendaki, pada bulan September ini kita akan mengadakan ibadah on-site, yaitu ibadah tatap muka secara terbatas, per komisi, per iCare, ataupun melalui undangan dan permohonan. Kita akan mengadakan ibadah di hari Minggu hanya 2 kali, pada pukul 9 dan pukul 11. Durasi ibadah kita hanya 1 jam saja. Itu sebabnya saya menghimbau untuk saudara tidak terlambat pada waktu hadir di dalam ibadah. Nah, ibadah kita juga akan disiarkan melalui live streaming pada jam yang sama, jam 9 pagi, dan setelah itu akan diunggah di channel YouTube AFGF Manado. Mohon perhatikan video protokol kesehatan yang akan disampaikan setelah ini.
Bible says in Isaiah 54, verse 10, "For the mountains may move and the hills disappear, but even then, my faithful love for you will remain. My covenant of blessing will never be broken, says the Lord who has mercy on you." Bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. You and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May his presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, he is with
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya kasih karunia Tuhan cukup bagi kita bisa bangun dengan badan sehat, badan kuat, semua adalah anugerah Tuhan. Itu sebabnya mari kita mendeklarasikan kabar baik. Saya harap deklarasi kabar baik ini bukan sekedar hafalan, saudara, tapi benar-benar sebuah perjalanan hidup keimanan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita akan mengangkat Alkitab. Kalau ada saudara Alkitab di situ, mari kita akan angkat bersama-sama dan kita deklarasikan, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God. Make disciple. Greater blessing. Amin. Haleluya. Hari ini saudara, saya ingin mengajak saudara untuk bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-28. Ayatnya yang ke-19. Ini adalah merupakan pesan terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Mari kita akan membaca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saya ingin menggarisbawahi ayat ini yang berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Kata orang percaya, saudara, ditulis 7 kali di dalam perjanjian baru. Demikian juga kata Kristen itu ditulis 6 kali di dalam perjanjian baru. Tetapi kata murid atau murid-murid tertulis 243 di dalam perjanjian baru. Itu sebabnya tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini adalah murid atau pengikut, saudara. Hikmat apa yang bisa kita peroleh dari ciri-ciri antara seorang pengikut dan murid? Mari kita akan melihat pada pagi hari ini, saudara, dalam waktu yang singkat. Secara singkat kita akan melihat perbedaan antara pengikut dan murid. Yang pertama, seorang pengikut itu ingin sesuatu dari yang diikutinya. Tetapi seorang murid ingin menjadi seperti yang diikutinya. Kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes 6 ayatnya yang ke-26 berbunyi demikian. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Nah, ini ada, saudara, tipe orang yang mengikut Tuhan itu hanya untung ruginya yang dilihat. Ayat ini berkata, Tuhan berkata, "Aku tahu kamu itu ikut aku bukan karena melihat tanda, tapi karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang." Nah, ini adalah tipikal seorang pengikut. Pengikut itu, saudara, dia menginginkan sesuatu dari yang diikutinya. Tapi seorang murid berbeda. Di dalam Matius 10 ayat yang ke-25, ayat ini berbunyi, "Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya." Mari kita melihat pada diri kita sendiri. Bagaimana pengiringan kita dengan Tuhan? Apakah kita itu ikut Tuhan hanya berdasarkan untung rugi? Apakah kita itu ikut dengan Tuhan, kita melihat berkat apa yang saya peroleh? Atau kita ikut Tuhan itu ingin menjadi seperti guru? Siapa guru itu? Guru itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ada sebuah nyanyian ya yang sering kita nyanyikan. Lagu itu berkata demikian, "Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu." Nah,
Seorang murid, aku ingin menjadi sepertimu Yesus. Di dalam apa? Di dalam karakter Kristus. Di dalam hal apa? Di dalam kasih. Di dalam kekudusan. Itu adalah karakter Kristus. Kita ingin pikiran-pikiran Kristus ada di dalam kehidupan kita. Sehingga benar-benar apa yang kita lakukan itu benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah ini beda ya. Kalau pengikut, sekedar pengikut, dia untung rugi. Tapi kalau seorang murid yang sejati, dia ingin menjadi seperti yang diikutinya. Mengejar karakter Kristus itu. Ada orang berkata, kita ini bukan hanya mencari tangan Tuhan, tapi kita harus mencari hatinya Tuhan. Kalau mencari tangan itu sering berbuat mujizat, ya itu saudara, pengikut ya, cari tangan Tuhan yang membuat mujizat. Tapi seorang murid yang sejati, dia cari hatinya Tuhan. Dia ingin menjadi seperti Kristus. Saya pernah mendengar pembicaraan saudara, ada seorang yang sakit dan dia datang di sebuah KKR. Dilayani di sebuah KKR, didoakan dan dia sembuh. Setelah dia sembuh, saudara, dia tidak pernah datang lagi, ya. Diajak sebetulnya di gereja, ayo kamu perlu untuk dimuridkan, kamu perlu untuk digembalakan. Dia berkata dengan ilustrasi seperti ini, saudara, yang cukup mengagetkan dan membuat saya tertawa, saudara. Dia berkata, kalau saya sakit pergi ke dokter, terus dokter itu menyuntik saya, memberi obat, sembuh. Kalau sudah sembuh ya sudah toh, saya akan pulang. Masa saya mau mengikuti dokter itu? Nah demikian juga, saya sakit, saya datang di KKR, saya sudah disembuhkan Tuhan Yesus, ya sudah, saya pulang. Aduh saudara. Nah ini orang yang ikut Tuhan karena ingin mendapatkan sesuatu. Tapi seorang murid, dia bukan hanya berpikir semacam itu, tapi ada yang jauh lebih mulia. Dia ingin menjadi serupa dengan gurunya yang diikutinya. Nah itu adalah ciri perbedaan antara pengikut dan murid. Yang kedua saudara, apa itu ciri pengikut dan murid? Seorang pengikut saudara tidak memiliki komitmen, ya ikut-ikut gitu, tapi tidak memiliki komitmen. Karena apa? Karena dia mengikuti itu hanya untuk mencari untung rugi. Segala sesuatu yang menguntungkan ya dia oke. Komitmennya hanya itu saudara. Tapi seorang murid, dia memiliki komitmen yang sangat kuat. Apapun yang terjadi, proses apapun yang harus dia lalui, dia tetap punya komitmen yang kuat. Mari kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat 60 dan 66. Berbunyi demikian. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari, ya ditulis ya, murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus di sini adalah murid-murid yang tidak sejati. Murid-murid yang tertulis di sini adalah yang saya kategorikan sebagai pengikut yang melihat untung dan ruginya, saudara. Murid-murid Yesus itu berkata, pengajaran ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Saya yakin Tuhan itu kan memberikan pengajaran demi pengajaran. Nah saya yakin pasti Tuhan mengajar tentang mungkin ya tentang kasih, mungkin mengajarkan tentang kekudusan. Pokoknya pengajaran Tuhan yang tidak mau kompromi saudara. Mereka ini dengar, aduh pengajarannya keras, pengajarannya menemplak saya, aduh pengajarannya menyinggung saya, aduh pengajarannya membuat hati saya sakit. Lalu ayat 66, mulai dari saat itu banyak murid-muridnya. Nah ini murid-murid yang tidak sejati, yang saya katakan pengikut, mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Sejak saat itu, sejak dia mendengar pengajaran yang keras, yang tidak kompromi, dia berkata, sudah pengajarannya keras, aku sudah tidak mau mengikuti. Tidak punya komitmen, tidak mau dibentuk, tidak mau diatur. Mereka memiliki independent spirit. Dia nggak mau untuk dibentuk. Itu pengikut. Tapi seorang murid yang sejati, mari kita lihat ayat berikutnya.
Yohanes 6 ayat 67 sampai 68. Maka kata Yesus kepada kedua-belas muridnya, rasul-rasul. Tuhan berkata, nantang ya. Apakah kamu tidak mau pergi? Itu, yang lain mendengar pengajaran yang keras, meninggalkan. Terus Tuhan Yesus seolah-olah menantang dalam tanda petik, berkata kepada kedua-belas muridnya, kamu mau pergi sekalian? Lalu jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, siapakah kami akan pergi? Kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup dan yang kekal. Pengajaranmu keras Tuhan, tapi pengajaranmu adalah pengajaran yang hidup dan kekal. Itu sebabnya kepada siapa kami akan pergi? Kami akan tetap mengikuti Engkau. Punya komitmen untuk dibentuk, untuk diatur oleh Tuhan. Kita ini saudara, mari kita menjadi murid-murid Tuhan yang baik. Kita ada di gereja lokal. Anda dibentuk, Anda diatur, Anda dididik, Anda ditegur, dan Anda diarahkan. Karakteristik firman ini saudara adalah untuk membimbing kita di dalam kebenaran, untuk menyatakan kesalahan, untuk mengoreksi kehidupan kita. Kalau kita dengar firman dan firman itu keras, mengoreksi, menegur, menyatakan kesalahan, membimbing orang kepada kebenaran, kita tidak akan pergi, kita tidak akan lari. Seperti Paulus berkata, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu ini Tuhan, firman ini adalah perkataan hidup yang kekal. Ini adalah seorang murid. Yang ketiga, mari kita lihat perbedaan pengikut dan seorang murid. Pengikut, saudara, lebih sungkan kepada manusia daripada Tuhan. Dia lihat lebih sungkan kepada manusia daripada Tuhan. Sedangkan seorang murid, dia lebih mengutamakan Tuhan daripada manusia. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang ke-29. Ayat firman Tuhan ini berbunyi demikian. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, kadang-kadang saudara kalau tipikal pengikut, kita tuh lebih sungkan kepada manusia. Mungkin ya, sebelum COVID, saudara mau beribadah. Sudah mau berangkat ibadah, setengah jam sebelum ibadah, saudara ditelepon oleh teman saudara. Aku mau ke rumah kamu ya. Aku mau dolan ke rumah kamu. Aku mau ajak kamu pergi ke mall gitu saudara. Aduh, terus kita ini sungkan. Ya sudahlah, datanglah. Nanti kebaktiannya diundur lagi. Nah, itu orang yang lebih sungkan kepada manusia. Tapi kalau saudara berani berkata, gini aja, saya ke gereja dulu ya. Nanti setelah ke gereja kita ketemu. Saya yakin saudara, orang yang ngajak saudara itu salut. Saudara lebih mengutamakan Tuhan. Dia pasti menghormati. Karena pada waktu saudara memutuskan saya mau beribadah dulu, hubungan kita, hubunganmu dengan Tuhan, orang itu lihat saudara. Dan dia berkata, mengagumi, salut. Oke, nanti setelah ibadah kita ketemu. Saudara harus belajar demikian. Kalau saudara selalu sungkan kepada manusia, maka hidupmu akan dikendalikan oleh orang lain. Nah, mari kita belajar saudara. Kita mengutamakan dan menomorsatukan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Tadi dikatakan Petrus dan rasul-rasul berkata kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, ini adalah ciri-ciri antara pengikut itu sungkan kepada manusia, nggak sungkan kepada Tuhan. Tapi seorang murid, dia lebih takut kepada Tuhan, menomorsatukan Tuhan, mengutamakan Tuhan daripada manusia. Yang keempat, apa bedanya pengikut dan bedanya murid? Seorang pengikut, saudara, dia kabur pada saat memiliki masalah. Karena tadi kita lihat ya, yang ketiga, dia nggak punya komitmen, saudara. Yang kedua ya, contoh yang kedua,
Dia nggak milik komitmen. Itu sebabnya pada saat dia memiliki masalah, dia akan kabur. Tetapi murid yang sejati, dia akan bertekun dalam hal-hal yang sulit dan menyakitkan. Kalau saudara baca ayat firman Tuhan ini, saudara, kalau saudara lihat ya, sejarah gereja dimulai dari Kisah Para Rasul. Maka gereja mula-mula itu aromanya, saudara, baunya, itu adalah perjuangan, penindasan, penganiayaan, saudara. Tapi mereka bertahan sampai firman itu diberitakan untuk saya dan saudara di tahun 2020. Kalau mereka nggak tahan uji di awal-awal, udah mati, saudara, habis. Tapi mereka terus bertekun, melewati masa-masa sulit, melewati masa-masa penderitaan, melewati darah, melewati kematian, ancaman kematian, mengalami hal-hal yang menyakitkan, dikejar-kejar. Tapi mereka terus bertekun, karena mereka adalah murid-murid yang sejati, yang bertekun dalam hal-hal yang sulit dan menyakitkan. Beberapa waktu yang lalu sempat kami, saudara ya, bersama Pastor Marta ke Turki, saudara. Maka kita lihat di Turki ya, kalau tidak salah di Kapadokia, saudara. Maka kita melihat gua-gua kuno, saudara. Katakombe. Waktu saya masuk ke gua itu udah ngeri juga, saudara. Gua itu kalau kita naik gitu ya, bisa bersusun. Saat itu saya masih ingat, yang saya naikin itu bisa 7 kali saya naik. Naik lagi. Kecil, pas dengan badan saya ini. Kadang-kadang ngeri juga waktu mau masuk ini bisa maju, bisa mundur, bisa maju. Takut kalau terjepit. Terus naik. Terus dijelaskan oleh tour leader. Dia berkata, ini adalah dipakai oleh orang-orang Kristen di zaman dulu. Pada waktu mereka menghindar dari kejaran Romawi, tentara Romawi. Waduh, mereka lari. Demikian juga pada waktu mereka menghindari kejaran dari Kaisar Ottoman, ya. Mereka lari, mereka ada di situ. Bertahan, saudara. Sampai akhirnya iman itu bisa diwariskan dari generasi kepada generasi, dari bangsa kepada bangsa yang lain, sampai saya dan saudara bisa mengenal Yesus Kristus. Karena mereka adalah murid-murid sejati. Mereka bertekun di dalam hal-hal yang sulit dan menyakitkan. Selanjutnya, saudara, seorang murid, bedanya murid dan pengikut. Seorang pengikut hidupnya selalu ingin diperhatikan. Tetapi seorang murid, dia selalu memperhatikan orang lain. Ya, kalau kita ini semua selalu ingin diperhatikan, selalu ingin diperhatikan, satu saat saudara bisa kecewa. Karena mungkin orang tidak memperhatikan saudara. Tapi kalau saudara suka memperhatikan orang lain, hidupmu akan berbahagia. Sukacita di dalam bahasa Inggris ditulis dengan 3 huruf. Joy, J-O-Y. Ada orang yang menerjemahkan demikian. J adalah Jesus first, O others second, dan Y yourself third. Kalau engkau ingin mengalami sukacita, maka engkau harus mengutamakan Yesus. Orang lain yang kedua, dan baru dirimu lah yang ketiga. Mari kalau kita ingin menemukan sukacita di dalam Yesus Kristus, jangan hanya memikirkan aku saja. Tapi mari kita juga memperhatikan orang lain. Nah, ini adalah ciri-ciri, saudara, ya, antara pengikut dan murid. Dan saya harapkan mari kita membangun ciri-ciri dari seorang murid yang harus dibangun. Pastor Jamie Untoro sebagai pimpinan dari AFGF Worldwide menekankan bahwa pemuridan harus menjadi gaya hidup gereja new normal. Pemuridan adalah esensi dari gereja mula-mula. Saya selalu kalau mendengar beliau mengatakan berulang-ulang. Beliau selalu berkata, the gospel of Jesus Christ adalah discipleship gospel. Jadi kalau kita lihat, saudara,
Injil dari Yesus Kristus itu adalah Injil pemuridan. Mari kita membangun kehidupan pemuridan kita. Ayo dibangun. Nah, kalau kita lihat saudara saat ini ya saudara ya, adanya krisis pandemi COVID-19, itu saya katakan ini menjadi peluang bagi kita. Peluang untuk apa? Peluang untuk bertumbuh. Peluang untuk benar-benar kekristenan kita bertumbuh tidak tergantung dengan orang lain. Sebelum masa pandemi, saudara, orang sakit itu dibawa ke gereja, ya, orang sakit dibawa ke gereja. Tapi selama pandemi, saudara, maka saudara tahu bahwa orang sakit tidak boleh ke gereja. Ya, saudara ya. Ini protokol kesehatan ya saudara, protokol kesehatan. Begitu saudara masuk ke gereja, tit, pasak di sini dilihat di sini saudara, terus 38, stop, nggak boleh masuk ke gereja. Saudara jangan sakit hati saudara. Ini memang protokol kesehatan seperti itu. Nah, kalau dulu kita sakit saudara, kita selalu ke gereja minta tolong jemaah, minta tolong hamba Tuhan, minta tolong gembala. Tapi saat ini peluang untuk saudara bertumbuh. Di dalam Matius 16 ayat 17 sampai 18 saudara baca, tanda ini menyertai setiap orang percaya, mengusir setan demi namaku. Lalu mulai berbicara di dalam bahasa-bahasa baru, berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus. Lalu dikatakan meminum racun ular di dalam hal-hal yang bahaya, itu semua tidak akan kena kepada saudara. Lalu yang keempat dikatakan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit menjadi sembuh. Dulu kita berpikir kalau ngusir setan ini mesti itu hanya pendeta, kalau berbahasa roh hanya pendeta, kalau yang menghadapi bahaya hanya pendeta, kalau yang bisa menumpangkan tangan atas orang sakit pendeta. Enggak, saudara. Ayat ini berkata tanda orang percaya. Kalau Anda percaya, maka Anda bisa melakukan. Pertanyaannya, Anda percaya nggak? Anda percaya nggak menumpangkan tangan atas orang sakit menjadi sembuh? Saudara sudah nggak bisa membawa ke gereja sekarang. Begitu sakit nggak bisa. Maka dari itu saudara yang harus bertumbuh, saudara. Saudara harus bertumbuh. Saudara harus belajar menumpangkan tangan kepada orang yang sakit. Suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu, membantu orang yang ada di rumah sakit. Saudara harus berani. Pada waktu saudara berani melakukan, maka saudara sedang memulai kehidupan bersama dengan Tuhan yang luar biasa. Langkah pertama adalah milik kita. Berani dulu. Maka langkah kedua adalah milik Tuhan. Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Mari kita bertindak berani dulu melakukan. Maka kuasa Tuhan akan dialirkan di dalam hidup saudara. Pandemi COVID, peluang untuk saudara bertumbuh. Pandemi COVID, saudara, kita tidak bisa ibadah secara onsite, ibadah tatap muka, tapi ibadah tatap layar. Ya, saudara nonton layar, entah itu di HP, di TV, smart TV apa, nggak bisa, saudara. Tapi kalau saudara dulu ibadahnya tatap muka, begitu hari Minggu saudara nggak datang, ya sudah lewat kesempatannya. Tapi dengan tatap layar online, saudara, ibadahnya 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Gerejanya datang ke rumahmu. Ya saudara ya. Makanya ini peluang. Kalau dulu waktu ibadah tatap muka, saudara mungkin bisa gak datang ke gereja. Iya, saya gak datang ke gereja. Tapi selama pandemi dan ibadah kita online, tidak ada alasan untuk saudara berkata miss. Tergantung saudara aja. Saudara haus atau tidak. Saudara ingin atau tidak untuk beribadah. Saudara buka. Gerejanya siap 24 jam sehari. Menunggu kapan Anda buka. Dan itu adalah peluang untuk membuat kehidupan kerohanian kita bertumbuh. Nah, sekarang yang terakhir saudara. Kita akan lihat proses pemuridan. Proses pemuridan yang pertama. Pemuridan adalah sebuah perjalanan seumur hidup. Tadi kalau kita renungkan ciri-cirinya tadi saudara, ciri-ciri seorang murid, itu harus dilatih seumur hidup. Saudara tidak bisa
berkata bahwa pemuridan itu hanya sekedar di dalam kelas. Saudara tidak boleh berkata, saya cukup. Saya pernah ikut iGrow 3 bulan. Saya pernah ikut iGrow 1 tahun. Sudah cukup. Tidak. Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Mengakhiri pertandingan, artinya mengakhiri pertandingan sampai akhir hayatnya. Pemuridan itu juga sepanjang hidup kita. Proses seumur hidup. Komitmen untuk jangka panjang. Ada ungkapan berkata long life education, pendidikan seumur hidup. Demikian juga pemuridan itu, saudara, seumur hidup. Kita terus diproses, kita diajar bertekun, kita diajar memperhatikan orang lain, kita diajar lebih mengutamakan Tuhan, kita diajar membentuk karakter Kristus, kita diajar untuk memiliki komitmen. Itu prosesnya bukan 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, tapi seumur hidup. Proses pemuridan seumur hidup. Itu sebabnya jangan di antara saudara berkata, saya sudah cukup. Karena saya sudah ikut kelas 3 bulan, 1 tahun, saya cukup. Tidak, no. Proses pemuridan itu seumur hidup. Yang kedua, saudara, dibutuhkan komunitas untuk membesarkan seorang murid. Seorang murid harus punya komunitas. Nah, komunitas orang percaya yang bertanggung jawab ada di gereja kita. Komunitas I Care. Saudara sudah terlibat belum di dalam komunitas ini? Untuk membentuk saudara menjadi seorang murid. Komunitas I Care. Komunitas AFGF Men, AFGF Women, TYC, I Praise. Saudara yang senang musik itu ada komunitasnya, I Praise. Dan banyak komunitas yang ada di gereja kita. Itu sebabnya mari kita ikut di dalam komunitas-komunitas yang ada di gereja kita. Zig Ziglar, pakar leadership, berkata, ceritakan siapa teman-temanmu, maka saya akan menceritakan siapakah engkau sebenarnya. Itu sebabnya saudara penting hidup kita itu dibentuk oleh lingkungan, milieu kita, ya, komunitas itu akan membentuk. Zig Ziglar tadi berkata, ya, kalau komunitas kita ini penjudi, 90% bisa dipastikan orang itu penjudi. Kalau komunitasnya ya orang-orang pemakai narkoba, 90% dipastikan orang yang dikelilingi itu juga memakai. Maka dari itu kita harus mempunyai komunitas yang baik. Di I Care, di AFGF Men, AFGF Women, TYC, saudara. Untuk benar-benar membentuk komunitas. Seorang murid butuh komunitas itu. Apakah saudara sudah menemukan komunitas? Saya harap yang belum terlibat di I Care, masuk di I Care. Itu adalah komunitas yang baik untuk bertumbuhnya seorang murid. Yang terakhir, saudara, yang terakhir, memberikan akses ke pelayanan pada murid adalah kunci untuk membantu mereka menemukan gairah hidup bagi Allah. Pemuridan itu, saudara, ya, akan bisa efektif dengan baik kalau saudara terjun di dalam pelayanan. Proses pemuridan akan jadi lebih baik kalau kita terlibat di dalam pelayanan. Itu sebabnya temukan karunia rohani saudara. Apa? Karuniamu itu apa, saudara? Temukan karunianya konseling, mengkonsel orang. Artinya saudara kalau dengar, ya, bisa dengar keluhan orang, itu bisa lama. Ada orang yang begitu orang mengeluh, sudah to the point, saya udah ngerti. Itu berarti dia udah gak kuat, saudara. Tapi kalau dia bisa kuat lama, setengah jam, itu jelas karunianya itu untuk konsel orang. Kalau saudara seorang guru, itu sudah jelas karunianya mengajar. Saudara pinter nyanyi, itu jelas. Saudara bisa main musik. Ayo kita libatkan di dalam pelayanan. Itu kalau saudara pemuridan saudara, ya, terus terjun di dalam pelayanan, waduh, proses pemuridannya itu akan berjalan dengan baik. Jadi sekarang saya akan ulang, ya. Proses pemuridan itu saya bagikan 3 hal, ya.
yaitu seumur hidup. Jangan pernah berkata saya sudah cukup di dalam proses pemuridan. Enggak, seumur hidup. Dan yang kedua tadi, maka kita harus punya komunitas. Komunitas untuk saudara bertumbuh dari seorang murid. I care. Datang IFGF Women, IFGF Men, TYC, I Praise. Saudara ngumpul di situ. Dan yang ketiga, pemuridan akan berjalan dengan baik kalau saudara terjun di dalam pelayanan. Tuhan memberkati kita semua, dan biarlah di masa pandemi COVID-19 itu adalah sebuah peluang untuk kita bertumbuh di dalam kehidupan kerohanian kita semua. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau pagi hari ini. Engkau mengajar kepada kami, Tuhan, untuk kami menjadi murid-murid yang sejati. Kami mengikut Engkau bukan karena ingin sesuatu dari Engkau, Tuhan, tapi kami ingin menjadi seperti Engkau, memiliki karakter Kristus. Kami boleh menjadi orang-orang yang punya komitmen. Kami boleh menjadi orang-orang yang tekun. Kami menjadi orang-orang yang mengutamakan Engkau di atas segala-galanya. Dan biarlah proses ini berjalan seumur hidup kami. Kami boleh menemukan komunitas kehidupan kerohanian yang baik, ya Bapa. Demikian juga biarlah kami menemukan karunia-karunia rohani kami, sehingga kami boleh terlibat di dalam pelayanan. Berkati jemaat-Mu untuk terus bertumbuh ke arah Kristus. Engkau memberkati juga mereka yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan boleh memberkati di hari ulang tahun untuk kembali kepada firman. Kami semakin dimuridkan, semakin bertumbuh di dalam Engkau. Kalau ada mereka yang sakit pagi ini, Tuhan, jamah-Mu, Tuhan. Kami berdoa, melewati dimensi ruang, Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidup pribadi mereka, dan mereka memperoleh kesembuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap usaha pekerjaan anak-anak-Mu, hidup perekonomian, hidup keuangan, hidup finansial mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Karena apabila kami mencari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya berkat-berkat jasmani akan ditambahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Firman Tuhan berkata, apabila engkau mendengar firman dan engkau melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka berkat ini akan turun ke atasmu. Tuhan memberkati engkau dengan berkat-berkat rohani, berkat jasmani. Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan perlindungan, ya Bapa. Senantiasa keluar masukmu dijaga, dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua dan selamat beraktivitas. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung beribadah bersama kami di IFGF Manado Church Online Service. Kami percaya Anda semua sudah diberkati melalui pujian, penyembahan, dan firman Tuhan yang baru saja Anda dengarkan. Bagi Anda yang rindu untuk didoakan, segera hubungi kami di nomor handphone 0819 4366 7807. Tim kami selalu siap untuk mendoakan dan melayani Anda. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda berikan melalui transfer ke rekening berikut ini. Atau Anda dapat memberikannya melalui e-payment aplikasi GoPay, OVO, Link Aja atau GoMobile dengan scan QR Code berikut ini. Anda pun dapat menitipkannya melalui iCare Leader Anda. Kegiatan sepekan tetap berjalan secara online. Hari Senin TYC, hari Selasa Prayer Night, hari Rabu IFGF Men, dan hari Kamis IFGF Women. Hari Jumat harinya iCare. Hari Sabtu IFGF Praise, dan hari Minggu IFGF Kids. Kami ucapkan
selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakannya di sepanjang minggu ini. Minggu depan kita masih akan beribadah secara online melalui YouTube IFGF Manado. Subscribe sekarang juga agar Anda mendapatkan notifikasi sesaat sebelum ibadah berlangsung. Anda pun dapat membagikan link YouTube tersebut kepada saudara maupun sahabat-sahabat Anda serta mengajak mereka untuk ikut bergabung dalam ibadah online minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Happy Sunday and God bless you. You will turn things around, though my eyes cannot see. Lord, in you I believe. You healed and restore all the broken hearted. Love set me free. Cannot see. Lord, in you I believe. You'll turn things around. I know that you will turn things around. Father God, you are good. You're good. From darkness to light, you overcame. All sickness is healed in Jesus' name. With every breath, I sing your praise. Yes, I am blessed. Walaupun saya sudah Kristen dari lahir, tapi saya nggak pernah tahu apa itu arti kebaikan Tuhan yang sesungguhnya. Sampai mama harus sakit sebegitu lama dirawat di rumah sakit, barulah saya bisa melihat dan merasakan secara langsung gimana penyertaan dan damai sejahtera yang Tuhan sediain buat saya dan keluarga saya. Dari orang-orang yang datang, kasih moral support, kasih doa, bahkan kebutuhan finansial yang kita nggak pernah tahu harus cari dan dapetin dari mana, itu Tuhan yang sediain setiap hari. Dari situ saya sadar bahwa ternyata kebahagiaan itu hadir dari hal-hal sederhana yang terjadi dalam hidup kita. Dan Tuhan sendiri itu udah menjadi berkat terbesar buat hidup saya. Saya ingat banget kita bawa mama ke KKR kesembuhan, tapi mama nggak kunjung juga dapat kesembuhan itu. Kita coba minta pendeta-pendeta untuk doakan mama, tapi mama nggak sembuh-sembuh juga. Kadang di situ saya merasa saya kecewa sama Tuhan. Tuhan sayang nggak sih sama saya? Tuhan sayang nggak sih sama mama saya? Kok saya dikasih kehidupan yang seperti ini? Kok mama saya dihadapkan dengan keadaan yang seperti itu? Akhirnya saya kepahitan dan saya keluar dari gereja. Tapi
turning point saya adalah ketika saya mendapatkan komunitas yang baru. Di situ Tuhan mengajarkan nilai-nilai keluarga dalam kehidupan saya. Dan selama 7 tahun saya bergumul bersama dengan mama saya, Tuhan ingatkan saya bahwa waktu saya berusaha untuk berlari dari Tuhan, Tuhan tidak pernah jauh dari saya. Waktu saya berusaha untuk berlari sejauh mungkin, Tuhan selalu ada bersama saya dan dia bilang, aku tidak pernah meninggalkan kamu. Aku selalu bersama denganmu, aku Bapa kamu yang selalu menyediakan untuk kamu dan aku sangat mengasihimu. Saya kaget waktu itu, kenapa dia harus keluar ya, kenapa dia nggak hanya tinggal di depan rumah, kenapa dia nggak hanya duduk di depan rumah, tapi dia bahkan jalan-jalan terus tanpa bawa apa-apa. Lalu saya akhirnya lari keluar, saya panggil dia kembali, saya tanya, why do you do that? Because whatever you say, I'll obey it, and yeah, I'll obey it. Yang Isaac bilang, you said for me to get out, so what can I do? Yeah, I'm so sorry for that day. I forgive I'm you. very, very sorry for that day. That was a bad day. As you said that you will do everything, whatever I said, and I respect that. I honor that. I will do exactly the same. I will listen. I will listen to you. The thing that I admire about you is that whenever you know that you've done something wrong, you can fix it and get it right. Yeah. Well, thank you for reminding me.